Oke, kita nanya lagi. Kan tadi Umi dari jurusan psikologi dan Risma ini dari hubungan internasional. Nah, Umi kenapa nih? Kemarin kan dari SMA-nya IPA gitu. Kenapa milih psikologi gitu? Bahkan itu psikologi kan jurusannya sosum gitu, bukan IPA gitu. Kenapa? Karena sebelum aku milih psikologi itu ya, aku tuh udah nyari-nyari nih kayak peluang kerjaku besok apa aja sih kayak gitu. Nah, menurutku psikologi itu banyak gitu peluang kerjanya kayak dari berbagai bidang itu ada gitu. Nah, makanya aku memilih untuk masuk psikologi. Oke. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Kampung Soal bersama saya, Sela. Oke, sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman semua nggak ketinggalan informasi terbaru dari Kampung Soal. Nah, berhubung banyak banget nih teman-teman yang request via DM dan komen di YouTube untuk kita bongkar nilai raport lagi. Di video kali ini, aku bakal mengabulkan permintaan teman-teman semua untuk bongkar nilai raport SNMPTN. Nah, kita hari ini udah kedatangan 2 tamu spesial nih yang udah bawa raportnya masing-masing. Coba dilihatin dulu dong. Nih. Kita menghadirkan rapor-rapor asli dari 2 teman ini yang kemarin lolos SNMPTN. Dan juga di sesi ini kita bakal menjawab request dari teman-teman yang pengen dong yang lolos untuk lintas jurusan gitu dan yang lolos untuk soshum gitu. Nah, jadi ini ada 2 teman kita yang lolos dari lintas jurusan dan yang lolos di SNMPTN soshum. Oke, langsung kita mulai aja. Boleh kenalan dulu satu-satu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Umi. Aku mahasiswi Fakultas Psikologi UGM angkatan tahun 2018. Aku berasal dari Jogja dan alumni SMA Negeri 8 Yogyakarta. Halo semua, perkenalkan aku Risma dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada angkatan 2018 dan aku asli Jogja juga dan juga teman satu sekolahnya Umi ya dari SMA 8 Yogyakarta. Oke, ini teman-teman, jadi kedua teman kita yang udah ada di sini nih dari SMA 8. Yang pertama ada Umi dari Psikologi UGM 2018 dan yang kedua dari Risma Hubungan Internasional UGM 2018 juga. Yang kemarin kedua-duanya ini lolos lewat jalur SNMPTN. Oke, disclaimer dulu nih teman-teman. Umi ini kemarin lolos di SNMPTN di Psikologi, ini yang termasuk kategori soshum. Tapi Umi ini kemarin dari jurusan IPA. Oke, dari SMA jurusan IPA yang lolos ke SNMPTN soshum yaitu jurusan psikologi. Lalu yang kedua ini Risma, kemarin SMA-nya IPS dan lolos di soshum juga jurusan hubungan internasional. Gitu. Oke, kita langsung mulai aja tentang raportnya. Boleh dibuka dulu nih langsung. Oke, jadi ini udah ada part yang kita tunggu-tunggu untuk membuka nilai raportnya. Mungkin dari Umi dulu, nilainya dari semester 1 sampai semester 5 bisa dijabarkan kira-kira berapa aja? Oke, kalau aku nilai dari semester 1 ini mungkin paling tinggi aja ya. Paling tinggi yang bahasa Inggris dapat 90, paling rendahnya matematika dapat 79. Oke. Terus Lanjut. selanjutnya paling tingginya masih sama bahasa Inggris dapat 90. Paling rendahnya matematika 80. Oke, lanjut Sama. semester 3. Semester 3 paling tingginya matematika 90. 90. Yang paling rendahnya Apa tuh? ini bahasa Inggris sama ini pakai Oh, jadi kebalik bisa, kebalik di ya. semester 3 ya. Ada turning point-nya gitu ya, keren banget. Terus semester 4 itu paling tinggi bahasa Inggris kayaknya 92. Oke. Terus paling rendahnya masih matematika Berapa tuh? 87. Oke. Berarti bahasa Inggrisnya tadi naik ya. Dari Naik, semester 90 jadi 92. Ya kan? 92, yes, keren banget. Lanjut di semester terakhir nih, semester 5. Semester 5 paling tingginya masih bahasa Inggris 90, paling rendahnya matematika juga 80. Oke. Jadi dari Intinya bahasa Inggris sama matematika. ya. Jadi nilainya si Umi ini kekuatannya ada di nilai bahasa Inggris gitu ya, karena bahasa Inggris dari semester 1 sampai semester 5 bisa dibilang yang paling tinggi itu poinnya di bahasa Inggris.
Kalau yang paling rendah tadi matematika di kisaran berapa? 80-an. 80-an, masih 80 lah ya. Oke, kita lanjut ke Risma nih. Kalau untuk nilainya Risma gimana? Ini dari yang semester 1 ya. Sebentar, cari dulu. Kayaknya nilainya yang paling rendah aku ada di matematika juga, sama kayak Umi. Dari angka 81. Terus untuk yang paling tinggi adalah sebentar. Yang peminatan sih lebih kayak sejarah dan bahasa Perancis gitu. Nilainya sama 90. Oh, dan bahasa Inggris sih ya yang paling tinggi bahasa Inggris juga ternyata 93. Oke, jadi masih matematika dan bahasa Inggris. Iya. Lalu untuk semester 2 nih. Oke. Agak banyak ya, maaf ya. Beda ini rapotnya ternyata. Untuk semester 2-nya Yang terendah apa? yang terendah adalah matematika juga, Oke, matematikanya berapa? 82. Oke, masih 80. Terus yang paling tinggi apa di sini? Bentar, sejarah. Sejarahnya paling tinggi berapa tuh? 92. Oke, jadi di semester 2 ganti nih yang paling tinggi Sejarah. punya Risma nih ada sejarah. Lalu semester selanjutnya semester 3. Iya, semester 3. Tunggu dulu. Semester 3. Ya, agak kebalik guys ternyata, mohon maaf. Oke, untuk semester 3-nya yang terendah berapa nih? Mata pelajaran apa? Terendahnya masih matematika, Oke. 83. 83 matematika. Lalu yang tertinggi Sebenarnya di sini yang paling tinggi bahasa Perancis sih, 95. Oke. Cuma kalau yang kayak peminatan yang lain standar 90. Oke, jadi masih di sekitar 90 berarti tinggi untuk di semester 3. Terus yang semester Kita lanjut ke semester 4. Oke, di semester 4 yang paling rendah adalah matematika lagi, Oke, matematika. Di- Terus matematika 85. 85. Terus yang paling tinggi sosiologi 96. Oke, sosiologinya 96 di semester 4. Ya, Lanjut untuk semester terakhirnya ada semester 5. Ini untuk semester 5. Di semester 5 aku yang paling Paling rendah apa tuh? rendah di sini matematika Masih matematika, nilainya berapa di semua? 86. Oke. Terus yang paling tinggi sejarahnya 95. Oke, jadi kalau untuk Risma dari semester 1 sampai semester 5-nya untuk nilai terendahnya ada di mata pelajaran matematika, tapi sebenarnya pun tetap naik kan ya, maksudnya Iya. dari semester 1 sampai semester 5 ada Iya. kenaikan kan ya, walaupun emang masih di nilai yang paling rendah di antara nilai semuanya. Tapi untuk nilai tertingginya Risma ganti-ganti gitu ya, tadi Terus ada bahasa Inggris, ada tadi apa, sejarah sama sosiologi. Jadi ada 3 terkuat di beberapa semester Iya. gitu. Oke, lanjut. Ada nggak sih nilai yang kurang memuaskan gitu? Maksudnya dari kalian berdua nih sebenarnya pengen kayak ekspektasinya tuh nilai mata pelajaran A tuh ekspektasiku bakal segini, tapi ternyata dapatnya lebih rendah dari yang diperkirakan gitu. Ada nggak? Kalau aku ada ya, waktu matematika semester 1 pernah dapat 79. Kayak itu tuh bener sedih banget ya, 79 baru semester 1. Tapi nggak apa-apa sih, karena aku kayak sadar gitu loh, berarti aku harus belajar nih, lebih rajin lagi. Dan akhirnya semester berikutnya bisa naik, walaupun tetap ya masih terendah juga ya, tidak dapat yang lain. Oke, kalau Risma nih ada nggak yang kayak gitu? kalau aku jujur nggak ada, karena sebenarnya ekspektasiku ke nilai itu nggak tinggi, dan kalau misalnya udah di apa yang ada di sini gitu ya, aku rasa itu udah mewakili usahaku selama ini. Oke, jadi emang ya udah tertuang Iya, semua sudah di rapor tertuang gitu ya. Oke, kalau untuk rata-rata tiap semesternya nih, kan biasanya untuk SNMPTN kan dilihat jumlah dan di rata-rata tiap semesternya. Kira-kira berapa aja nih dari semester 1 sampai semester 5? Dari Umi dulu, boleh? Oke, kalau aku dari semester 1-nya itu 85, semester 2-nya 86, semester 3 sama semester 4-nya itu 88, dan semester 5-nya 88,5. Oke, lanjut untuk Risma nih, dari semester 1 sampai semester 5 nilai rata-ratanya berapa aja nih? Kalau aku di semester 1 rata-ratanya 86,
terus di semester 2-nya 87,8, di semester 3-nya 87,4, turun ya berarti. Terus di semester 4-nya 89,7 dan di semester 5-nya 89,7 lagi. Oke, jadi kalau misal dari Umi tadi cenderung naik ya, Iya, rata-rata cenderung dari tiap semesternya gitu. Iya. Cenderung naik, tapi tempat Risma tadi ada yang sempat turun, cuman di peak di semester terakhirnya ini udah wow banget. Tadi dinilai berapa rata-ratanya tuh? Hampir 90 nggak sih? 89,7. 89,7 tuh hampir 90 di semester yang paling akhir untuk SNMPTN, yaitu semester 5. Oke, kita nanya lagi. Kan tadi Umi dari jurusan psikologi dan Risma ini dari hubungan internasional. Nah, Umi kenapa nih? Kemarin kan dari SMA-nya IPA gitu. Kenapa milih psikologi gitu? Bahkan itu psikologi kan jurusannya sosum gitu, bukan Iya. IPA gitu. Kenapa? Karena sebelum aku milih psikologi itu ya, aku tuh udah nyari-nyari nih kayak peluang kerjaku besok apa aja sih kayak gitu. Nah, menurutku psikologi itu banyak gitu peluang kerjanya, kayak dari berbagai bidang itu ada gitu. Nah, makanya aku memilih untuk masuk psikologi. Oke. Walaupun aku dari jurusan IPA ya. Ya. Kalau Oke. Risma sendiri nih, kenapa Um, milihnya hubungan internasional? Oke, kenapa milihnya hubungan internasional? Karena sebenarnya emang dari awal tuh target SNMPTN gitu ya. Nah, terus di antara teman-teman itu ternyata cuma sedikit yang targetin HI gitu. Terus jadi karena aku melihat peluangnya lebih banyak di HI daripada di jurusan yang kayak akuntansi dan sebagainya, ya ekonomi gitu, jadi aku milihnya HI. Oke. Oke nih, untuk pertanyaan selanjutnya nih, untuk masuk jurusan yang kalian jalani sekarang gitu ya, apa aja yang perlu dipersiapkan? Oke, kalau dari aku yang pastinya usaha ya. Kan kita udah ngerjain udah belajar dari semester 1 sampai semester 5 itu, dan menurutku itu adalah perjalanan yang panjang gitu. Dan selain usaha, kita juga harus berdoa gitu. Kita berdoa untuk kita sendiri, kita minta restu dari orang tua, kita minta restu dari keluarga-keluarga juga gitu sih kalau aku. Oke, kalau aku juga mungkin nggak jauh beda dari Umi gitu ya. Cuma kalau misalnya kita udah tahu dari awal gitu pengennya nargetin apa, itu kan bakal lebih jelas gitu seberapa itu kita bisa naker gitu kayak usaha kita tuh harus seberapa. Kalau misalnya makin ketat, makin tinggi passing grade yang pengen kita masukin, kan berarti usahanya harus lebih kenceng gitu ya. Nah, kalau aku sendiri di kemarin di SNMPTN tuh yang terutama dikejar tuh nilai raportnya. Nah, kayak kita tahu kan nilai raport tuh tugas sehari-hari, tugas harian, habis itu juga ternyata nilai keaktifan di sekolah itu tuh juga bisa menopang gitu nantinya ke nilai raport itu sendiri. Jadi kayak banyakin aktif gitu pas di kelas, itu bener-bener jadi kunci buat nilai raport, dan nilai raport nanti bakal jadi kunci buat SNM-nya. Oke, jadi kayak kiat-kiatnya untuk memaksimalkan nilai raport gitu ya. Kita harus maksimal di kegiatan harian kayak misal ulangan mungkin, ulangan sama pembelajaran keseharian gitu. Harus aktif gitu ya. Terus kalau yang membuat Umi sama Arisma lolos SNMPTN ini apa sih hal terbesar yang membuat kalian bisa lolos tuh apa? Sebenarnya kalau aku hal terbesar tuh doa sih. Kunci banget. Terus habis itu benar kata Risma tadi, keaktifan juga di kelas itu juga menopang nilai kita. Nah, yang pasti juga nilai, karena SNM ini kan emang diambilnya dari nilai raport ya. Ya, mau nggak mau sama juga ya. Kenapa? Karena emang doa tuh kayak kunci banget gitu loh ya. Walaupun mungkin secara lebih luas juga usaha pasti juga ya. Tapi fun fact-nya adalah ketika mau mendekati SNM dulu, aku tuh sering banget gitu ketemu sama ibu-ibu di masjid gitu. Habis itu minta doa gitu kan, kayak Bude siapalah yang ada di sana didoain, minta doa biar lolos SNM dan sebagainya. Jadi kayak sebenarnya kerasa banget gitu doanya orang banyak kita bisa masuk. Nah, habis itu tadi juga keaktifan. Nah, sebenarnya keaktifan tuh nggak cuma aktif dalam pembelajaran gitu ya. Sebenarnya kayak ketika teman-teman itu aktif dalam kegiatan kayak misalnya organisasi dan sebagainya, kayak gitu, itu bakal menurutku itu bakal membuat teman-teman punya nilai plus di mata guru gitu. Nah, ketika nanti ada nilai plus kayak gitu, itu tuh bisa membantu juga di nilai raport kayak gitu. Jadi itu penting banget buat ngebalancein antara, ya meskipun nggak balance, mungkin ada berat sebelah atau gimana, tapi membantu sedikit. Iya, tapi tetap harus punya kegiatan di luar akademik itu sendiri gitu. Jadi nggak fokus akademik terus. Oke, jadi harus ada kegiatan lain nih di samping cuma belajar aja di sekolah gitu ya.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan untuk lolos SNMPTN nih, biasanya kan kalian punya strategi khusus gitu ya, entah dalam memilih jurusannya atau entah dalam hal apapun yang lain gitu. Kalau untuk strategi khususnya dari Umi sama Risma nih apa untuk bisa lolos di SNMPTN? Apalagi Umi kan dari IPA nih, lintas ke Soshum gitu. Keren banget. Apa strateginya? Kalau aku strateginya tuh, kalau di sekolahku tuh ada dibikin ranking gitu. Jadi ranking satu angkatan gitu, suruh nulis nama sama jurusan apa yang dia mau ketika ngambil SNMPTN. Nah di situ aku melihat nih, aku ranking misalnya aku ranking segini, di atasku ada nggak yang milih psikologi juga? Kalau misalnya ada, berapa orang? Terus aku juga aktif juga ke BK nanyain gimana tahun lalu itu yang masuk psikologi melalui SNM itu berapa orang? Terus mereka tuh punya banyak banget data BK tempat aku sekolah dulu, jadi mulai dari tahun 2000 berapa ya, jadi aku bisa membandingin gitu loh, tahun segini masuknya segini, masuk segini, jadi aku bisa memprediksi peluangku untuk masuk ke psikologi. Oke, kalau untuk Umi sendiri nih, kemarin dari ranking paralel IPA ini nomor berapa dari berapa banyak siswa? Kalau aku kemarin ranking 40-an itu dari 250 siswa. Oke, jadi udah masuk seperempat tertinggi ya? Ya, seperempat ke atas. Iya, oke. Jadi untuk bisa lolos SNM nih, Umi udah berada di, ya udah di atas 50 paling tinggi gitu ya kan? Terus kalau boleh tahu nih dari kan Umi nomor 40 nih, nah yang di atas Umi nih ada nggak yang milih psikologi juga? Ada kebetulan, jadi ada 2 orang di atasku yang milih psikologi juga, dan kebetulan waktu angkatanku tuh lumayan banyak yang masuk psikologi melalui SNM, jadi 3 orang itu tadi temen 2 aku dan aku tuh masuk. Gitu. Tapi kan kalau SNM kan juga mempertimbangkan kuota yang udah lulus sebelumnya, jadi dari kakak kelas yang udah lulus di prodi itu gitu. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya, apakah emang juga sebanyak itu yang keterima SNMPTN? Lebih dari 3 atau malah kurang dari 3? Kalau nggak salah ingat malah kurang dari angkatanku Oke. Tapi yang sebelum jadi angkatanku, sebelumnya dan sebelumnya ini yang banyak kayak. Oke, jadi emang ada peluang sekitaran 3 atau lebih gitu ya? Oke. Kalau untuk Risma nih, dari paralel angkatannya nomor berapa dari berapa siswa? Nah, ya bener. Karena kita satu sekolah ya. Sekolah kita tuh spesial karena dari 8 kelas itu ada 7 kelas IPA dan 1 kelas IPS. Oke. Nah, karena kebetulan aku di IPS berarti cuma 1 kelas nih. Paralelnya berarti cuma 1 kelas dan 1 kelas itu isinya cuma 25 orang kayak gitu. Kalau aku sendiri di ranking 10 besar dari 25 orang itu. Kalau tepatnya aku agak lupa ya, udah agak lama soalnya. Tapi di 10 besar gitu. Nah, karena SNM itu kan kita diambilnya 50%. 50%-nya dari 25 kan kebetulan 12,5. Kita berarti 13 gitu kan yang diterima. Nah, jadi alhamdulillah itu aku masih masuk tuh di sana. Oke, jadi udah kalau rankingnya Risma ini karena emang IPS-nya cuma satu kelas, bener. jadi saingan paralelnya juga cuma teman satu kelasnya aja nih. Iya, benar. Dan kemarin gitu. masuk di 10 besar, jadi 50% lebih lah ya. Yang katanya Gitu. Oke, next. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misal kemarin pas mungkin kurang beruntung, seandainya kurang beruntung, terus teman-teman berdua nih, si Umi sama Risma ini nggak lolos di SNMPTN, sempat berpikir nggak sih kalau Umi tetap mau ke jurusan yang IPA atau emang pengen ke psikologi, dan Risma ataukah pengen ke lintas ke jurusan yang IPA gitu, SBM? Kalau dari aku, kalau misalnya nggak ketemu SNM, aku tetap SBM-nya Soshum sih. Jadi aku emang kelas 12 awal aku udah mulai belajar di Soshum kayak gitu untuk mempersiapkan SBM. Oke. Kalau dari aku, kalau misalnya nggak keterima SNM, kemarin aku udah ini sih fix mau gap year dulu gitu. Malah mau gap year dulu karena aku rasa mungkin aku belum semampu itu gitu buat ngikutin SBM di tahun yang sama gitu. Nah, tapi kalau misalnya pun SBM, kemungkinan besar nembaknya juga tetap Soshum tapi ilmu komunikasi. Oke. Komunikasi. Berarti kalau Risma pengennya kalau misal pahitnya kemarin SBM gitu ya, maunya ilmu komunikasi. Iya, kalau komunikasi. Umi Tetap psikologi. Berarti emang sengaja belajarnya ini ngejar IPS, ngejar Soshum gitu. Berarti kalau misal
kemarin nih, kalau misal nggak beruntungnya kemarin nggak lolos SNM, berarti IPC atau Soshum ngambil? Tetap Soshum. Soshum aja. Iya, Oh, Soshum. emang pengen fokus ke itu. psikologi. Oke nih, dan yang terakhir nih teman-teman, pesan dari Umi dan Risma buat teman-teman semua yang di rumah yang pengen mau memperjuangkan PTN di 2021, pengen daftar SNMPTN dan pengen lolos di SNMPTN-nya, kira-kira apa nih pesan-pesannya? Kalau dari aku, pesan-pesannya buat teman-teman semua yang di rumah yang mau ikut SNMPTN tahun 2021, tetap semangat, tetap optimis walaupun dalam keadaan pandemi kayak gini, tapi kita harus optimis, kita yakin kok kita bisa, dan jangan lupa buat berdoa. Oke. Dari Risma? Kalau dari aku sama kayak Umi, apa yang dari disebutin Umi tadi. Terus tambahannya mungkin buat teman-teman semua, jangan lupa buat tetap ini ya, bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Maksudnya kan sebenarnya kalau SNM itu juga berkompetisi gitu ya. Tapi khususnya kalau misalnya teman-teman ada yang mengalami kayak aku di satu kelas cuma saingannya 25 orang kayak gitu. Nah, tolong lebih banyak koordinasi aja. Karena kemarin salah satunya kenapa aku dan teman-temanku yang 13 orang ini bisa lolos semua, karena kita koordinasi mau ambil jurusan apa gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah ngelihat, oh ternyata udah 3 orang nih yang ambil kayak gitu, ya udah kita nggak usah maksain lagi kalau emang mau nembak SNMPTN kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang kekeh pengen ke jurusan itu, ya udah nggak apa-apa, tapi itu dikembaliin lagi ke teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya tadi emang nembak ke SNMPTN, banyakin koordinasi sama teman-teman yang satu kelas atau teman-teman yang tadi yang rankingnya alhamdulillah udah misalnya masuk ke kuota SNMPTN dan sebagainya gitu. Jadi itu mempermudah semuanya sih, bakal peluang untuk lolosnya bakal lebih besar kalau menurutku kayak gitu. Oke, jadi dengan sharing pilihan gitu bakal kayak saling jujur aja lah, pengen jurusan apa gitu. Jadi membuka kesempatan di teman-temannya itu juga lebih banyak untuk bisa lolos di jurusan yang dimau gitu kan. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari sharing kita hari ini adalah untuk mengatrol nilai raport untuk SNMPTN ini kita harus memaksimalkan di kegiatan belajar kita sehari-hari, khususnya mulai kayak misal ulangan harian atau ulangan semester atau tengah semester, dan keaktifan selama kita belajar di sekolah, dan juga kegiatan lain di luar kegiatan akademik di sekolah kita gitu. Dan juga tadi Umi udah bilang kalau kita harus cari data nih dari kakak kelas kita yang udah lolos ini, kira-kira yang kemarin itu keterima SNMPTN ini berapa orang gitu. Jadi kita bisa memperkirakan berapa jumlah yang bisa keterima di SNMPTN. Lalu juga kalau dari Risma tadi nih, saling koordinasi gitu antar teman. Jadi teman-teman yang pengen jurusan apa ini bisa dikonsultasikan antar teman supaya nggak tabrakan nih, nggak terlalu banyak yang milih, jadi bisa semua ini lolos ke jurusan yang diminati gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua karena udah menyaksikan video kita hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk yang besok mau daftar SNMPTN 2021. Semoga tips dari Umi dan Risma ini bermanfaat dan bisa membuat teman-teman untuk bisa lolos di SNMPTN 2021. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share video kita di sosial media kalian supaya kita di sini juga lebih semangat dalam membuat konten yang inspiratif bagi kalian semua. Nah, terus kira-kira nih, abis ini teman-teman pengen kita bikin video tentang apa lagi? Komen di bawah ya, atau teman-teman juga bisa DM di Instagram kita di @kamongsoal. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita ada di Instagram, Twitter, dan TikTok kita di @kamongsoal. See ya!